perkebunan kelapa sawit ada yang namanya pohon jantan dan pohon betina ya. Oke, selamat akhir pekan dan selamat sore buat sahabat planter dimana Anda berada. Jadi hari ini kita akan membahas sebuah tema tentang pohon kelapa sawit ya. Jadi dalam perkebunan kelapa sawit ada yang namanya pohon jantan dan pohon betina ya. Jadi mungkin buat teman-teman para planter yang sudah tahu ya, beberapa pohon yang dalam kategori pohon-pohon yang abnormal ya. Ini kita tahu mungkin pohon gajah, pohon jantan, pohon steril, erek dan lainnya. Ini masuk kategori dalam kelapa sawit yang abnormal ya. Jadi ada beberapa pohon yang posisinya dari teman-teman mungkin mengiranya adalah ada pohon namanya pohon jantan ya. Jadi nanti saya akan jelaskan di sini apakah ada namanya pohon kelapa sawit pohon jantan itu. Jadi saya jelaskan. Jadi seperti kita tahu, jadi kelapa sawit itu termasuk dalam jenis kategori dia monoecious ya. Jadi masuk dalam kategori tanaman yang berumah satu ya. Jadi dalam satu pohon dia terdapat dua jenis bunga. Yang pertama bunga jantan dan bunga betina ya. Nah, kedua jenis ini dalam satu rumah. Jadi terdapat pada ketiak pelepah kelapa sawit. Nah, ini keluarnya masih di pelepah ketiak kelapa sawit ya. Nah, jadi dari bunga ini dia muncul dari ketiaknya. Jadi karena terdapat dua jenis bunga jantan dan bunga betina dalam satu pohon, maka sering kita sebut sebagai hermaprodit. Itu namanya dalam satu pohon ada dua jenis bunga ya. Nah, terus ini kok bisa dikatakan tanaman itu menjadi tanaman jantan ya, ataupun dia tidak ada bunga betinanya, itu ada atau tidak? Jadi saya katakan bahwa tanaman sawit itu tidak ada yang namanya pohon jantan ya. Karena apa? Karena dalam satu pohon itu udah ada dua jenis bunganya, bunga jantan dan bunga betina. Jadi nggak mungkin dia disebut sebagai pohon jantan ya. Nah, jelas ya. Jadi ada dua bunga. Jadi nggak mungkin tanaman itu dikategorikan sebagai tanaman jantan ya. Nah, terus mengapa tanaman itu bisa keluar bunga jantan saja itu, tidak keluar bunga betinanya? Yang pasti yang pertama adanya terdapat cekaman. Cekaman terbagi menjadi dua, cekaman karena air, yang kedua cekaman karena unsur hara. Yang pertama cekaman air, biasanya karena posisinya dia water deficit ataupun dia kekurangan air, sehingga bermunculnya yang akan keluar adalah bunga jantan, bukan bunga betina. Terus yang kedua ini karena adanya cekaman unsur hara ya. Jadi posisi ketika tanaman menghasilkan unsur hara pada saat dia akan membentuk bunga betina itu, karena kondisi dalam tanaman unsur haranya berkurang, sehingga yang harus dia terbentuk untuk bunga betina sehingga akan membentuk bunga jantan. Karena apa? Karena tadi itu, karena adanya kekurangan unsur hara, sehingga tidak terbentuk bunga betinanya, sehingga yang keluar itu adalah bunga jantan ya. Nah, itulah penjelasannya mengapa kita tidak ada yang namanya tanaman pohon jantan ya. Jadi untuk pembungaan sendiri ya, jadi kalau untuk tanaman betina atau untuk bunga betina ya, untuk bunga betina kalau dia posisinya siap diserbuki ya, dia kita kenal sebagai yang namanya bunga reseptif ya. Reseptif ini posisi yang bunga yang siap diserbuki oleh serbuk sari.
ya. Terus yang kedua ini bunga jantan. Bunga jantan kalau kita kenal di lapangan itu sebagai namanya itu bunga antesis ya. Ini bunga antesis, ini adalah bunga pada bunga jantan yang posisinya sudah keluar sabuk sarinya. Nah, ini dua jenis bunga yang berbeda ya dalam satu pohon. Makanya ini akan saling menyerbuki. Yang jantan akan menyerbuki tadi yang untuk bunga betinanya. Dan kata-kata kategori lain dalam proses penyerbukan ini dibantu oleh yang namanya serangga. Kita kenal sebagai serangga penyerbuk atau serangga Elaedobius camerunicus ya. Nah, inilah mengapa ini bisa terjadi penyerbukan tadi, karena itu dibantu oleh serangga tadi itu. Nah, jadi dalam satu pohon ini ada dua jenis yang berbeda ya bunganya pada pohon ini. Nah, ini saya lihatkan kondisinya seperti apa bunga yang reseptif dan seperti apa bunga yang sudah antesis atau dalam antesis. Nah, dalam kategori ini, dalam proses penyerbukan, maka untuk pohon jantan yang sudah reseptif ya, dia biasanya dia akan bertahan selama 3 hari saja ya. Selama itu dia akan lewat masanya, masa terserbukinya ya. Terus untuk bunga jantan sendiri, untuk bunga antesis, dia akan bertahan selama 2 hari ya. 2 hari proses dia akan antesis. Setelah lebih dari itu dia akan lewat antesis ya. Nah, inilah waktu-waktu di mana bunga ini masa-masa dia akan siap diserbuki oleh bantuan alam ataupun yang lainnya. Nah, ini saya lihatkan kondisinya seperti apa bunga-bunganya. Oke. Baik, ini adalah salah satu jenis atau contoh tanaman yang posisinya yang keluar bunga jantan semua. Jadi kita lihat ini bunga jantan semua yang keluar nih, ya. Nah, dulu bekasnya ada bekas panen, ada buahnya. Nah, ini bisa keluar bunga jantan karena posisinya di sini, kondisinya unsur harinya berkurang ya. Jadi unsur hari tidak tersedia secara cukup sehingga yang keluar hanya bunga jantan saja, jadi bukan bunga betina. Oke, jadi ini kategori bunga jantan yang sudah lewat antesis ini ya. Ini sudah nggak lagi ada sabuk sarinya. Jadi ini bisa sembuh nggak? Bisa. Caranya dengan apa? Dengan cara dipupuk menambah unsur hara. Ya. Karena emang inti dari proses ini adalah pada saat dia terbentuk bunga. Nah, karena disitulah tanaman akan membentuk bunga. Nah, disitulah harusnya udah tercukupi secara unsur hara. Nanti kalau nggak tercukupi unsur haranya, maka yang akan keluar bunga jantannya, bunga betinanya. Nanti kita lihat posisinya, kita cari yang ada bunga jantannya. Kita cari dulu pohonnya yang ada posisi bunga jantannya. Kita nemukan ini namanya bunga jantan ya. Ini yang posisi sudah antesis. Jadi kalau posisi bunga jantan yang antesis, dia cirinya dia sudah terdapat serbuk sari ya. Nah, ini biasanya sudah banyak kumbang serangga penyerbuknya. Coba dekatkan seperti apa jenis kumbangnya. Dekatkan lagi. Nah, ini. Nah, ini kumbangnya kecil-kecil ini ya. Kelihatan enggak? Nah, ini namanya serangga penyerbuk Elaedobius camerunicus. Nah, inilah yang membantu proses penyerbukan dalam buah kelapa sawit. Ini kalau posisinya ini kurang, maka akan mempengaruhi proses terbentuknya buah, sehingga buahnya tidak sempurna terbentuknya. Coba lihat di sini buahnya. Nah, jadi kalau posisinya bagus, tercukupi penyerbuknya, maka secara fruit set dia akan terbentuknya secara homogen. Nah, buahnya bagus, fruit setnya ya. Ini bunga jantan, ini bertahan hanya untuk 2 hari aja. Setelah itu dia akan lewat antesis ya. Kalau lewat antesis dia sudah lewat masa-masanya. Sekarang kita lihat posisi yang ada bunga betinanya, ada atau tidak.
Oke, ini coba lihat ini. Ini kalau ini posisi ini bunga betina yang sudah lewat ya. Ini udah lewat reseptif ini. Biasanya kalau dia reseptif posisinya ini berwarna ini ya, pink ya, warna merah muda. Ini posisi udah lewat. Jadi begitu dia keluar, yang keluar ini ininya ada bakal bunganya. Ini namanya bunga reseptif ya. Ini udah serbuki posisinya. Nah, itu adalah jenis-jenis bunga ya dalam kelapa sawit. Jadi pohon sawit itu enggak ada yang namanya pohon jantan ya. Yang ada dia karena stres, cekaman unsur hara maupun cekaman air ya. Jadi enggak ada yang namanya pohon jantan itu enggak ada. Yang ada hanya tidak mendapatkan asupan secara cukup untuk tanaman. Mungkin itu penjelasan untuk pertama kali hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya, buat sahabat planter. Tetap semangat, salam tani sawit Indonesia.